Oke guys, nih masuk kandang sini. Jen, udah siap? Siap. Ini ada Mas Roman. Kita kasih kejutan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kandang yang kosong terisi dengan hewan ini. Itu ada siapa? Halo. Ada siapa tuh? Kedua. Dari sini langsung Merinding kelihatan aku. guys. Kayak di Arab. Apa namanya, kamel? Oke, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, namanya siapa? Udah dikasih pasir. Insya Allah. Full pasir Ini kita. beneran Mas Dok. Beneran. Kapan datang Mas Dok? Baru Masya kemarin Allah. ini. Itu Ini namanya siapa, tamu Dek? pertama nih yang melihat camel Mas Hermawan. Jenis kelamin? Jantan betina. Jantan betina. Jantan betina. Subhanallah. Tuh, adek malah nggak takut kalau hewan-hewan yang gede kayak gitu. Makasih Om Jenny. Kamu belum salim sama Om Jenny. Salim dulu. Salim dulu. Insya Allah. Sini. Hai. Hai saudaraku. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Mau makan. Untanya di sini dikasih makan wortel, Dek. Satunya nangis nanti. Ya. Kalau di sana di kaktus. Betul. Ya, Masya Allah. Ini beneran aku pertama, Dok, yakin, Dok? Beneran dong pertama ini. Subhanallah, makasih ya. Eksklusif. Makasih Buat teman-teman semuanya. Subhanallah. Adik harus pegang, nggak boleh takut. Besok biar punya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu Gemes, gemes iya. banget ya? Lihat hewan unta ini Oke. namanya. Kamu nggak? Ini kalau sama yang jumbo-jumbo tuh nggak takut, Mas Dok? Enggak sih ini aman dia sama sapi kemarin ketemu juga nggak yang gitu. Enggak. Kayaknya nggak ada stres-stresnya ya kalau unta ya. Enggak. Karena memang lebih dari PO. Berarti nanti bakal ada momen nih teman-teman semua ya. Nanti momen seru-seruan bareng unta. Mungkin untanya dibuat gerobak atau apa gitu. Betul. Nanti masih bakal banyak. dinaikin buat keliling di jalan raya pasti. Kita juga masih kenalan nih Mas, belum berani yang neko-neko, jadi biar adaptasi dulu di sini. Karena masih muda banget untanya. Betul, masih muda. Masih muda banget. Dan kalau sapi itu kan diukur dengan poilnya. Kalau unta aku nggak tahu Mas Dok. Sebenarnya sama aja sih dari Masa sama, poilnya. Dok? Iya. Jadi Poil ini baru juga pertama juga. kali lihat unta di luar zoo ya, di luar kebun binatang. Kalau di kebun binatang kan sudah, aku yakin udah tua-tua banget ya Mas Dok. Ya, Udah tua-tua banget. Kalau ini kan memang unta, bahasa kita tuh mungkin unta yang diizinkan dipelihara, tidak dilarang. Ada surat izinnya mungkin? ada. Ada lengkap pasti. Dibawakan ya surat jalannya, Dibawakan mereka semuanya. lengkap. Kukunya juga belah ya Mas Dok? Belah Belah berarti juga sama dengan sama harus vaksin harus PMK. vaksin teman-teman. Apalagi semua. mereka bersanding ya dengan sapi-sapi. Kita nggak mau ambil resiko nih. udah nggak ada. Bismillah nggak ada. Bismillah. Iya lagi mau kasih lagi nih. Mau kasih lagi minta mau. tangan kanan Om Jenny, aku minta wortel, mau ngasih makan unta. Masya Allah. Mbak Bianya nggak ikutan. Ini biar ngasih. Subhanallah. Treatmentnya apa ini Mas Dok? Masuk kandang pertama kali. Mungkin kalau sapi itu kan pertama kali harus alasnya pasti sama udah ya, nggak boleh licin. Yang kedua tidak boleh langsung dimandikan. Gitu. Kalau unta gimana Mas Dok treatmentnya? Sama sih kalau unta malah kita nggak usah mandi lah sampai bener-bener iya. Adaptasi Mungkin ya? 2 malah 6 bulan sekali mandinya ini mereka. Jadi ya udah biarin aja. Dan mereka itu emang makainya pasir gini Mas. Suka guling-guling di pasir gitu. Itu sebagai mandinya dia mungkin ya, Mas Dok? Sebagai mandi. Kamu kebes podek?
Dok, kalau rumennya tuh sama nggak sih sama sapi? Nah, kalau unta itu rumennya pseudo rumen. Jadi ketiga hitungannya. Kalau sapi kan 4, kalau unta alpaka 3. Tapi makannya kasih rumput dan lain-lain mah sama aja. Sama aja. Tapi kalau konsentrat gitu ada nggak sih unta, Dok? Belum ada sih, tapi kalau pelet ada. Oh, pelet unta. Peletnya pakainya pelet kuda, pelet sapi bisa malah dia. Dua-duanya. Ya, kalau hitungan kita sih pelet kuda dulu. Kalau kuda biasa makan kan kuda itu aman ya. Paling repot kan kuda soalnya lambungnya satu. Nah, jadi kalau kuda aman berarti ke unta aman juga. Mungkin semua orang bisa ya. Ya nggak semua, artinya kalau kita niat kita mampu bisa beli unta, tapi belum tentu bisa merawatnya juga pasti Mas Dok. Tuh. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman semua. Kalau di sini udah ada Mas Dok mah aman, santai. Timnya lengkap. Kita model treatmentnya belajar dari alpaka sih Mas di Ya. sini. Alpaka dulu awal datang kita masih pakai rumput hay, kita pakai rumput hay dulu. Nanti lama-lama kalau udah adaptasi di Indonesia, mau nggak mau ya tetap pakai rumput Indonesia, tapi tetap yang dilayukan. Nggak boleh yang seger, nggak boleh. Nggak boleh ya. Takut lah, semua ruminansia buat yang seger kan juga takut ya. Luar biasa. Mindset Nah, itu istimewanya di The Hakim. Jadi tiap hari itu belajar. Ada aja tamu yang mau belajar dan yang memberikan ilmu ya Mas Dok ya. Sharingnya tuh Alhamdulillah. every time, nggak semena-mena melihara sapi gitu, melihara kerbau. Kita mungkin sudah belajar dulu, sudah riset dulu, jadi berani ambil spekulasi dan Tujuannya resiko. Pak Irfan di channel The Hakim kan itu ya Mas ya. Ya, edukasi pasti. Edukasi buat masyarakat tentang hewan semuanya ada. Oke, udah, untanya udah. Mau masuk gak Mas? Ayo masuk yuk. Kan unta nggak nyepak, nggak kayak kuda. Kalau kuda aku takut, sumpah aku udah takut kuda. Ini nyepak juga ya. Tapi kalau dari depan gini aman. Tapi nggak setakut kuda dong. Kalau Nggak, kuda aku emang. memang Ya. sampai sekarang masih fobia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tinggalin Mas Irmawan. Assalamualaikum. Aku mau lepas. Aku mau lepas enggak lah. Kenapa? Nggak Nggak nyaman di pasir. Nggak. Say hello, sayang. Tadi harus berani dong. Dani, Momo. Ih, gemesnya gitu ya si Momo ya. Tepuk tangan. Dek, bibirnya kayak siapa, Dek? Sayang. Aku belum nyentuh kamu. Enggak, jangan. Awas ya Mas ya, kalau udah mulai ngebelakangin agak hindar aja. Kalau dari depan gini banget malah nggak apa-apa. Yang jantan mana, yang betina mana? Ini Mas? jantan, betina. Ada kelaminnya kok Bentar. di belakangnya. Oh ya, ini betina. Yang depan betina. Punuknya iya, kita patokannya punuknya yang jantan lebih pendek, yang betina agak naik. Tapi bukan patokan kelamin unta ya. Tetap Kelihatan dari. Dok. Apa kelaminnya gak kayak sapi, kelihatan telurnya besar gitu ya? Iya betul. Tapi ini lebih ke prepucium ininya, penisnya yang nonjol, yang jantan. Oh, di belakang ya, Dok? Di belakang. Dek, bentar Bapak tak lihat dulu ini enggak. Wih, Mas Irmawan belajar guys. Langsung nih kayaknya nih. Tuh yang jantan tuh di belakang. Iya, Masya Allah ya. Kamu harus seneng ternak. Tuh, Mas Irmawan. Ini jantan. Sok Momo pegangin. Nih, pegang, kasih makan. Enggak mau. Kamu gemes Awas Jin toh? ya. Sini. Tapi ya apa yang namanya, gaya dia melihat itu kayak burung unta memang ya Mas Dok ya. Jadi Iya. gimana ya, kayak Karena dia punya leher panjang, jadi jadi enak nih nolehnya. gimana ya? Makan Dek. Dek mau makan enggak? Oh enggak mau dia. Enggak mau. Udah yuk. Iya itu mami yang itu, kasihan belum mami. Iya. Dia nggak mendekat sih, nggak tak kasih kecil. Oke. Mam lagi. Bentar Mas Dok. Yuk satunya yuk.
Tuh Momo mengasih Momo. Ditarik. Nyam nyam nyam. Ini buat kamu nih, ini unta. Kasihan. Enggak kok enggak. Enggak boleh juga. Enggak boleh. Enggak boleh. Nope. Udah ya. Oke. Dadah unta, terima kasih. Besok kita belajar lagi. Masya Allah. Ya, udah. Udah. Ayo. Makasih Mas Dok. Ya, Ilmunya. sama-sama Mas. Tapi Mas Roman katanya pernah ngeluh juga ya? Pernah nggak? Ya kalau unta ya belum. Enggak berani. Tapi intinya sama ya, mereka harus dikeluh ya. Ya, dan kalau saya kan sapi mungkin sudah terbiasa. Kalau unta kan nggak tahu umur berapa harus dikeluh, titiknya sebelah mana. Terus nanti pasca pengeluhan kalau nggak pas seperti apa treatmentnya, resiko efek sampingnya apa, nggak tahu semua dok, ya nggak berani. Tapi katanya memang harus dikeluh. Ya. Dan kalau nggak dikeluh nggak akan bisa dinaikin pasti dok. Pasti ya itu ya. Bisa tapi dituntun kan nggak. Ya. Jadi kurang gagah. Makanya itu nanti bantu Pak Irfan ya Mas ya ngomongnya. Kalau mau dinaikin harus dikeluh, itu ya kuncinya ya. Kalau cuma mau dituntun aja ya udah nggak usah dikeluh. Gitu Dan kan ya? kalau dikeluh itu unta bisa, menurut aku, sorry kok unta sih, aku nggak bisa bicara unta teman-teman, karena aku nggak ada keahlian dan nggak ada pengalaman, jadi nggak sama boleh. aja Mas kayaknya. Iya sama-sama belajar, tapi Mas Iya. Dokter kan lebih paham pastinya. Kalau di sapi itu tujuan pengeluhan satu, untuk mengendalikan si sapi. Sama untuk bukan menyiksa ya dok ya. Ibarat kata kita disunat untuk apa sih gitu. Betul. Padahal nggak disunat bisa loh gitu. Ya memang seperti itu. Jadi ketika sudah dikeluh sapi itu lebih bukan berakal ya, tapi nalurinya lebih kuat dan dia lebih peka terhadap human seperti kita. Kita mau apa dia bisa ngasih gitu. Kita mau kemana dia bisa memberi gitu. Iya. Tapi kalau non keluh ya nggak bisa mas Kak. Betul. Ya minimal kalau sapi nggak dikeluh di ring itu. Tapi kalau unta kurang paham ya. Sebenarnya juga Sama. buat keamanan kita juga ya sebagai perawatnya. Itu sih buat nilai keluh sebenarnya. Ya kalau di sapi itu kalau nggak dikeluh 10 orang ditarik ke sapi 500 kilo belum tentu kuat mas Dok. Ya. Tapi kalau dikeluh itu kekuatan keluhannya kalau memang pas itu sebenarnya 3 kilo. Nah, Berarti cuman gini aja narik dikit itu pasti keluh tapi lo bukan kalung ya. Kadang Ya. kan sampai lah sapi lari-lari padahal udah ditarik kok nggak kuat, kenapa? Itu nyangkutnya di kalung, Ya. di leher bukan di keluh. Tapi kalau cuma keluh doang, sebenarnya kalau memang itu pas 3 kilo sudah diem. Sebenarnya kalau ngeluh unta aku udah pernah sekali Mas. Di sini itu satu pernah. tok di sini nih. Nah, tapi kan pengen nyoba ya namanya ya. Pengen nyoba kalau tanpa keluh bisa nggak sih, tapi kayaknya udah terlalu besar loh segini ya. Dulu agak umur 1,5 tahun, Kalau ini umur berapa mas Dok? ini 2 tahun. Jujur belum punya pengalaman sama sekali. Insya Allah. Keren banget. Tahun depan? Tahun depan? Jangan dulu. Enggak. Mungkin ini mau buat edukasi dulu. Kalau buat kurban ya Mas Hermawan ya. Kalau di syariat Islam kan umur 5 tahun Iya jelas. buat unta. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, Iya. domba 6 bulan. Iya. Soalnya kan memang itu hebatnya Islam ya, emang harus tahu kapan mereka muliakannya dan kapan mereka itu bereproduksi Mas. Kalau unta itu emang lebih lama kawinnya, mereka umur 5 tahun tuh baru mau bisa berkawin. bereproduksi mungkin optimal, mohon maaf ya daging yang dihasilkan juga dok. Iya, Kalau di betul. sapi kan punten, kalau di bawah 2 tahun ya gimana Apa ya? teman-teman? Itu Kurang. masih anakan bedet. Betul. Kalaupun sapinya gemuk banget, aku yakin dagingnya itu belum merah, Ya. masih banyak putihnya itu. Tapi kalau udah di atas 2 tahun, itu gitu lagi. Mungkin kalau unta, ya pasti ada. Kenapa kok harus 5 tahun? Pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Dan pasti itu kebanyakan.
Halo, lucu Ini banget. kelihatannya 2 tahun aja masih segini kan, Iya. belum kelihatan gemuk. Padahal kalau unta-unta di luar tuh kan bener-bener besar, tinggi. Iya, tuh. Unta itu punuknya bisa 240 Kilo. punuknya aja, enggak Tingginya. 240 cm tingginya. Ini kan sekitar segini nih, ini masih kurang tinggi. Kamu harus pegang sekali lagi. Tak contoh. Udah ya. Sama sekali gak mau negang kamu ya. Dia tuh bingung, dia nggak fokus banyak banget hewan. Ya kamu keliling sama biasa nah lihat-lihat apa gitu. Sana. Oke teman-teman semua, terima kasih. Oke, Terima kasih. kita jalan-jalan lagi Mama Oke. Hermawan. Yuk. Bye bye.